Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Informasi dari Koordinator Kontras Haris Azhar terkait pengakuan terpidana mati Freddy Budiman mengenai keterlibatan aparat dalam bisnis haram narkoba di tanah air kini mulai mendapat perhatian instansi terkait. Polri, TNI, dan BNN hingga Ditjen Pemasyarakatan telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran cerita Freddy Budiman. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta informasi Freddy tersebut segera ditelusuri. Menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi yaitu Presiden Joko Widodo, yaitu stafnya Johan Budi. Presiden Joko Widodo dengan tegas menginstruksikan semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus dibersihkan. Ada harapan tim investigasi bentukan Polri, TNI, dan instansi lainnya bisa menjadi pintu masuk dalam upaya pembersihan institusi penegak hukum dalam perang besar melawan narkoba. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Agus Santoso, serta akan bergabung dengan kami Koordinator Kontras Haris Azhar. Kami juga sudah tersambung melalui telepon bersama Bapak Slamet Pribadi, juru bicara dari BNN. Selamat malam Pak Slamet. Iya, selamat malam. Saya sedang di Cirebon ini. Iya, Pak Slamet. Di sini juga sudah hadir Pak Agus Santoso. Selamat malam Pak Agus Santoso dan juga Pak Slamet. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dalam perbincangan kami pada malam hari ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan aparatur negara dalam bisnis narkoba. Untuk itu, kini Polri, TNI, dan instansi lainnya telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan tersebut. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Itu kan sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk. Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan, sudah 2012. Kenapa nggak diungkap dulu-dulu? Harapan Pak sendiri, Pak? Ya, ditelusuri, diungkap, dan diproses kalau memang benar-benar sesuai yang disampaikan. Saya kira tegas. Ya pemirsa, kita akan mulai perbincangan kami dalam Prime Time Talk pada malam hari ini ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, sudah terbentuk tim independen yang isinya berbagai institusi dan juga unsur tentu saja. Tapi apakah PPATK dilibatkan di dalamnya? Saya belum tahu ya, tapi yang jelas kita siap membantu. Tentu kami waktu di Bali Pak Kepala PPATK sudah menyatakan bahwa kita juga akan bantu ya, akan terlibat di situ. Dan by the way, memang PPATK sebetulnya sudah menyampaikan laporan terkait laporan hasil analisis terkait dugaan-dugaan seperti ini, kejahatan narkoba ini dari tahun 2012 kita juga sudah sampaikan. Sudah ada laporan yang masuk sejak 2012? Iya, kita sudah sampaikan ke BNN, BNN tahu banyak. Ini terkait dana mencurigakan yang sebesar 3,6 triliun atau yang lainnya Pak? Kalau yang 3,6 triliun ini temuan relatif baru, baru ditemukan awal tahun ini. Saya kira kami sampaikan ke BNN itu antara April atau Mei lah itu. April atau Mei 2016 ini. Berarti sudah kalau ada yang 3,6 ya. Ya, sudah ada beberapa laporan yang kalau yang 2012 masuk. Ya artinya inquiry ya. Permintaan dalam proses penyidikan itu kan PPATK punya kemampuan untuk mengungkapkan jaringan transaksinya. Si A bertransaksi dengan si B dengan si C, si A dengan si D begitu kan. Nanti verifikasi itu dilakukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Gitu. Oke, yang 2012 ini angkanya lebih besar dari 3,6. Oh, kalau yang paling besar yang sekarang ini. Yang 3,6 triliun dan dilaporkan sekitar April atau Mei 2016 ini. Dilaporkannya kepada? Ke BNN. Ke BNN. Oke, kita langsung cross check nih dengan Pak Slamet Pribadi. Pak Slamet. Pada 20 Juli lalu. Halo Pak Slamet Pribadi. Suara yang double ini.
Ya, ini Pak Slamet, dikatakan Ya. tadi sama Pak Agus bahwa sudah ada laporan yang dimasukkan PPATK kepada BNN bahkan sejak tahun 2012. Yang terbesar adalah pada sekitar April atau Mei 2016 lalu. Apakah sudah ditindaklanjuti, Pak? Iya, PPATK itu tidak pernah tidak bekerja sama dengan kita, selalu aktif dan proaktif bersama-sama dengan kita membantu BNN untuk menelusuri aset-aset para pengedar narkotika, bandar narkotika yang kira-kira ada indikasi transaksi mencurigakan berlatar belakang narkotika. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, PPATK mengirimkan analisis transaksi mencurigakan sejumlah 3,6 triliun dan sudah kita sampaikan ke beberapa media sekitar 5 bulan yang lalu, dan itu benar memang 3,6 T waktu itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan. Mungkin ya mudah-mudahan secepatnya lah, karena memang soal tindak pidana pencucian uang terutama untuk penelusuran ini itu memang butuh waktu lama. Dan beberapa kali Pak Budi Waseso menyampaikan berkat bantuan informasi dari PPATK, BNN menerima 3,6 triliun indikasi transaksi mencurigakan dengan latar belakang narkotika itu, Mbak. Iya Pak, ini kan 3,6 triliun adalah yang terbaru. Sebelumnya sejak 2012 sudah ada laporan yang masuk. Iya, Boleh ada kita tahu sebelumnya. apa saja temuannya Pak sejauh ini? Kalau yang sudah lama sejak tahun 2012 sudah masuk ke pengadilan semua ya. Sudah masuk, kemudian yang mendekati itu juga ada sudah sampai ke pengadilan semua itu. Jaringan Aceh, kemudian jaringan Malaysia, termasuk yang AKPIL yang di Belawan itu, jaringan ganja juga masuk, semua udah masuk. Tinggal penyelesaian jaringan Freddy Budiman sekarang dalam proses penyelidikan, dan 3,6 itu dalam proses penyelidikan itu, Mbak. Artinya sudahkah ada nama-nama yang dikantongi oleh BNN saat ini? Kita belum berani menyampaikan ya, karena itu menyangkut profil penyimpan maupun simpanan. Nanti kita terkena undang-undang perbankan maupun undang-undang pencucian uang. Nanti di pengadilan bisa dibuka, atau nanti pada saat dirilis akan disampaikan secara terbatas itu. Ya, terkait dengan tim independen sendiri Pak yang dibentuk oleh BNN, ini sudah sejauh mana Pak pergerakannya? Ya, untuk tim independen saya belum tahu detail, tapi informasi terakhir tim mungkin hari ini sudah kembali dari Nusa Kambangan untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya apa kita belum mendapatkan informasi gitu, Mbak. Baik Pak, selamat saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kita bisa tahu analisis PPATK terhadap dana mencurigakan sebesar 3,6 triliun rupiah ini. Maksudnya kurang lebihnya Iya, seperti apa gambarannya? Jadi karena kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang kompleks, melibatkan mafia atau organized crime. Jadi dia kejahatan yang kompleks, artinya bukan satu deliknya itu beberapa ya, dicampur, mingling uangnya. Mingling itu maksudnya mingle itu apa? Campuran, ada uang yang legal, ada yang legal dan sebagainya. Lalu sifatnya tuh organized crime, terorganisir ya. Jadi tidak mungkin orang itu bodoh menggunakan namanya sendiri, pasti menyamarkan ya, karena namanya juga pencucian uang dan sebagainya. Ketiga, transnasional atau cross border ya, ada impor dari luar negeri ya, karena memang harga narkoba di luar negeri lebih murah daripada di Indonesia. Nah, ini tiga faktor ini membuat memang menjadi kompleks. Jadi yang terakhir ini melibatkan bukan hanya narkoba, tapi juga ada pemalsuan dokumen ya, pemalsuan invoice impor. Jadi seolah-olah kalau uangnya ke luar negeri itu membayar transaksi impor, padahal itu fiktif gitu, dokumennya dokumen palsu. Kemudian ada proses penyelundupan barang, ya kan? Ini bisa jadi modus-modusnya begitu ya, Iya, Pak? jadi ada pemalsuan, ada penyelundupan, ada lagi yang terakhir ini digabung dengan judi online. Judi online, jadi uangnya ada uang judinya juga.
digabung lagi yang legalnya ada menggunakan sistem keuangan money changer di dalamnya, gitu. Ada hub menggunakan uang-uang dari TKW kita di luar negeri, gitu. Jadi memang campuran antara mengirim uang nih antara uang ilegal dengan uang ilegal tersamar. Ya memang begitu cara kerja mafia itu. Nah ini maka itu BNN saya kira memang butuh waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Kalau PPATK kan kami membuka jaringan transaksinya, networknya. Oh ini kirim sana, kirim sini, kirim sini. Tapi BNN penyidik harus mendapatkan alat bukti, ya kan begitu. Jadi berat memang kerja BNN ini. Oke, tapi alirannya sudah bisa ditelusuri Alirannya dengan ditelusuri, jelas kan oleh iya PPATK? alirannya jelas. Tinggal BNN harus cari, penyidiknya harus cari alat bukti terhadap kejahatan-kejahatan yang diduga itu. Kan nanti penyidik kan harus kirim ke kejaksaan untuk P21 untuk penuntutan. Nah, itu kan alat buktinya mesti cukup. Kalau nggak nanti nggak terbukti nanti. Oke, alirannya apakah juga ke pejabat atau ke aparat? Ya kalau itu kan sulit. Kalau namanya mafia ya tidak mungkin orang itu segamblang itu ya. Cuman kalau lihat dari tipologi berdasarkan riset ya PPATK, lihat tipologi yang tadi dikatakan Pak Slamet kan memang dari tahun 2012 tuh sudah banyak ya perkara narkoba terkait pencucian uang. Nah, memang ada yang melibatkan aparat. Contohnya orang itu kan bisa bekerja mendapat handphone di lapas. Bahkan ada juga oknum lapas yang menggunakan rekening orang lain. Terus tadi disebutkan ada oknum kepolisian yang terlibat, nah seperti itu. Jadi ya karena sifatnya memang kita lihat ya temuan yang terakhir juga melibatkan gembong-gembong narkoba yang berada di dalam tahanan. Oke, ini sepertinya sebuah pekerjaan yang tidak mudah, Pak Slamet. Untuk tim independen sendiri akan dilihat dulu kinerjanya selama 3 bulan lalu dievaluasi. Apakah dengan beban sedemikian berat, apakah cukup Pak 3 bulan ini? Ya kalau kita menelusuri ke belakang soal dugaan tindak pidana pencucian uang kemudian atau indikasi transaksi mencurigakan dengan latar belakang narkotika tentu butuh waktu ya. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, bahkan ada yang cuma 3 bulan juga bisa. Ini karena sudah diserahkan sekitar hampir 6 bulan oleh PPATK, mungkin masih butuh waktu yang cukup lagi. Memang ini tugas yang berat. Kemudian untuk tim independen adalah hal yang berbeda. Kalau tim independen itu dalam rangka mengungkap kembali, mengelola informasi dari Haris soal dugaan keterlibatan anggota BNN yang menerima suap 450M dan CCTV yang dugaan katanya dicopot, yang semuanya itu adalah katanya Haris. Nah, sekarang itu. Tapi kalau yang 3,6 triliun itu adalah memang khusus ranah penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang berbeda. Jadi beberapa hal ada pertanyaan apakah ini ada hubungan dengan Freddy Budiman atau tidak, kita belum bisa menentukan. Nanti kita tunggu, kita agak sabar sedikit, apakah ada hubungan dengan Freddy atau tidak, atau dengan yang lain bahkan, yang lebih besar lagi kita juga belum tahu. Itu Mbak Akira. Baik Pak Slamet dan juga Pak Agus, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Saya harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali pemirsa.